Selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa IUMSKA, baik kelas IPA dan EPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu jenis lagi dari fungsi, yaitu fungsi inverse. Di sini kita akan bahas pengertiannya, ada notasinya, dan juga beberapa contoh dari fungsi inverse tersebut. Baik, langsung saja ya. Judulnya adalah fungsi inverse. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak sekali penerapan dari fungsi inverse. Contohnya, Ibu tunjukkan yang di layar. Di sini kalau kalian boleh lihat dengan jelas, ini adalah gambar dari apa? Gambar dari? Ya, ini adalah gambar dari Dik. Dalam kehidupan yang sering kita jalani berkaitan dengan matematika, mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini. Padahal kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah lift. Kalian boleh lihat. Lift adalah salah satu fasilitas yang mempermudah kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, di mana kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan menghemat waktu. Cara kerja lift merupakan salah satu contoh penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja lift membawa orang-orang untuk naik dan turun itu bisa di salah satu bentuk dari penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi lift ini salah satu contoh sederhana penerapan dari fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian, jika kita membahas pengertian dan notasi dari fungsi inverse, Ibu memberi sebelum contoh, kalau kalian pernah mendengar kata inverse, ya, entah itu mungkin di mata pelajaran lain atau pernah mendengar orang lain mengatakan kata inverse, ya. Inverse itu berarti kebalikan atau balikan. Yaitu kebalikan. Jadi inverse itu bicara kebalikan. Nah, inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Ya, inverse atau kebalikan suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Tetapi jika inverse suatu fungsi itu berbentuk fungsi, itu disebut dengan fungsi inverse. Jadi jika inverse atau kebalikan dari suatu fungsi itu dia berbentuk fungsi, berarti fungsi itu disebut dengan fungsi inverse. Itu pengertian dari fungsi inverse. Contoh bisa kalian lihat di gambar ini. Ini ada fungsi fx, ini fungsi yang Ibu bilang tadi, ini fungsi fx, yaitu fungsi dari A ke himpunan A ke himpunan B. Himpunan A-nya itu bilangan 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya itu A, B, C. Ini terlihat kalau himpunan A ke B-nya itu dari A ke 1. Salah, terbalik, dari 1 ke kemudian 2 ke C, 3 ke B. Itu ya, berarti himpunan dari fungsi fx itu 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Tetapi jika kita bicara fungsi inverse-nya, kita bicara fungsi inverse itu seperti Ibu tulis di atas ini kan, inverse itu kebalikan. Berarti bicara inverse itu kebalikan. Berarti dari B ke A. Ingat kalau dari B ke A, anggota A-nya ke 1. Ini anggota A ke 1. Anggota B-nya itu ke 3. Ini lihat B-nya. Berbalik nih, B-nya ke 3. Kemudian ini anggota C. Anggota C kedua. Ini namanya fungsi balikannya. Jadi jika diketahui suatu fungsi, kita bisa mencari fungsi inverse-nya atau fungsi balikannya. Tinggal dibalik saja. Nah, di samping ini bentuk atau notasinya. Dan jika fungsi f itu dari A ke B, nih ya, fungsi f itu dari A ke B, maka bisa dikatakan memiliki fungsi inverse. Fungsi inverse itu dari B ke A, dibalik, kebalikannya. Berarti perlu kalian pahami, perlu kalian kenali, fungsi inverse itu dia berlambang nih. Fungsi fx memiliki inverse fungsi f pangkat negatif 1, yaitu x. Ya, atau misalnya ini kalau fx nih. Kalau fx berarti memiliki fungsi inverse itu f
Pangkat negatif 1, X. Itu kalau Fx. Tapi kalau dia Y memiliki inverse, bisa ditulis fungsi inverse-nya itu Y pangkat negatif 1. Atau bentuk lain huruf yang lain, terserah huruf yang lain asal dia berpangkat min 1 atau berpangkat negatif 1, berarti bicara inverse-nya atau fungsi inverse-nya atau fungsi kebalikannya. Jadi fungsi inverse itu bisa dibilang fungsi balikan karena dia fungsinya dibalik. Itu ya. Baik. Untuk menentukan inverse fungsi, di sini ada 3 langkah. Untuk menentukan inverse suatu fungsi ada 3 langkah. Langkah pertama, itu misalkan fungsi fx-nya sebagai variabel y. Itu langkah pertama. Langkah pertama, fungsi fx dimisalkan sebagai variabel y. Jika sudah fungsi fx yang di ruas kiri itu dimisalkan fungsi y, tinggal kamu selesaikan prosesnya sehingga kamu dapat yang x nanti menjadi y, yang y menjadi x. Gak usah bingung sekarang karena nanti kita akan masuk ke contoh pasti bisa. Ya. Kemudian langkah yang terakhir ya, fungsi x-nya, ini fungsi x-nya kamu ganti dengan fx. Sedangkan fungsi yang y-nya nanti kamu ganti dengan x. Itu ya, itu langkah untuk menyelesaikan fungsi inverse. Oke, video yang Ibu buat hanya sampai di sini dulu. Video berikutnya Ibu akan membahas contohnya karena sedikit lebih banyak. Ya, sekian dulu video yang Ibu buat. Kita bertemu di video setelah ini. Terima kasih.